Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih, kabar? Selamat siang. Alhamdulillah sehat. Iya, Bunda Rani apa? Gimana? Alhamdulillah. Sehat juga. Mbak Tiwi sehat ya? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai, terima kasih untuk teman-teman yang bunda-bunda sekalian yang sudah hadir di sharing kita kali ini. Nah, untuk sharing kita kali ini, kita akan membahas mengenai donat ya. Ya, karena sudah jam segini, silakan Bunda Rani dan juga Mbak Karin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelumnya ada yang udah ikut Zoom berkali-kali. Tapi mungkin ada yang belum tahu juga. Salam kenal, saya Rani, founder Dapur Pintar. Teman-teman jangan lupa follow Instagram Dapur Pintar ya, bagi yang belum. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang donat nih. Soalnya jujur ya, Umi, aku tuh yang paling sering kalau baking itu aku bikin donat. Kenapa? Dua macam nih soalnya. Yang pertama, donat itu simpel banget, bisa dibikin sama semua orang yang bahkan belum punya oven, ya nggak Umi? Betul ya? Benar. Nah, gitu. Walaupun misalkan minyak goreng mahal pun, tapi kan at least ya walaupun semalam halnya minyak goreng, semua rumah tangga pasti punya lah ya sekarang. Terus juga wajan punya. Tapi kalau oven kan nggak semua punya, ya kan? Aku oven, tapi aku punya air fryer. Tapi kan tahu sendiri, air fryer kan kecil. Ya kan Umi, air fryerku kan kecil. Jadi kita kalau mau misalnya, apalagi keluargaku kan keluarga besar, kalau misalnya mau manggang apa namanya roti kan nggak mungkin cukup ya segitu. Jadi kan ya udah goreng donat aja yang bisa langsung bikin 20 biji gitu loh. Nah cuman aku sebenarnya sering bikin donat dari SMA. Cuman baru berhasil tuh setelah anak 3 coba Umi. Itu juga berkali-kali. Gitu loh, itu juga udah yang karena tidak pantang menyerah, cuman juga baru berhasil sekarang gitu. Nah, terus juga jadi karena banyak anggotanya kan yang ngedukung, minta cemilan juga, paling praktis ya donat tuh. Iya gitu loh. Jadi setelah semakin dewasa, semakin paham, oh gini, oh gitu. Nah aku mikir, wah seandainya punya mentor, kayaknya nggak perlu sampai nunggu berpuluh-puluh tahun deh baru bisa gitu loh. Karena dulu tuh aku bikin roti-rotian tuh pasti keras Umi. Jadi kayak kalau temanku bilang, kan aku pernah bikin sama temen ya, wah ini mah buat ngelempar maling juga bisa nih katanya gitu. Kayak batu ya. Nah, coba deh Umi, buat teman-teman yang pada pengen belajar donat tuh kita ngebahas yuk Umi, kesalahan-kesalahan donat, gimana nih biar bikin donat ya. Iya. Nah, sekarang ada temanya itu kalau misalnya bikin roti, kalau ini kan bikin roti ya benar, tadi katanya perlu oven. Kalau donat itu semua kalangan, semua umur, dari kecil sampai tua, dewasa juga semua seneng ya sama donat kan. Terus juga bahan-bahannya gampang, nggak perlu pakai macem-macem. Misalnya nggak punya mixer, pakai tangan juga bisa kan. Nah, sekarang kita ini dulu nih buat permulaan. Jadi udah semua di rumah harus tahu tepung terigu yang kita pakai itu apa kalau mau menghasilkan donat yang bagus, yang empuk. Bukan hal yang sulit kalau kita juga mau bikin donat kayak Jeko gitu. Nah, itu hanya di masalah perbedaan tepung aja. Nah, di sini pertama-tama kita harus kenal tepung dulu ya. Di sini ada tepung itu kan ada, kalau misalnya Bunda pada dengar ya, ada tepung berprotein tinggi, protein sedang, protein rendah. Itu masih banyak nih kadang yang masih bingung. Nah, kalau protein tinggi itu buat kayak bikin donat, bisa roti itu bisa pakai protein tinggi, mah harus ya, wajib. Terus kalau misalnya kayak protein sedang, itu bisa buat cake, bisa buat donat, bisa. Jadi donat itu masih bisa aja nih masuk, misalnya Bunda nggak ada ini nih, nggak ada tepung cakra, itu bisa juga pakai tepung segitiga. Nah, terus kalau protein rendah itu kayak kunci biru, itu bisa dibuat pas bikin kue-kue kering. Nah, jadi perbedaannya itu apa? Dari tingkat gluten yang dihasilkan. Kalau kita mau bikin roti, itu kan perlu kayak ada serat-serat yang panjang-panjang itu kan. Nah, itu tuh glutennya. Jadi kalau misalnya mau rotinya itu seratnya panjang, halus, itu pakai yang tepung protein gitu. Nah, di sini contohnya ini ada ya Bunda ya, cakra.
Kan kayak biasa ya, ini cakra, ini protein tinggi. Terus ini segitiga, protein sedang, protein rendah kayak gini, kayak kunci biru. Nah, udah ya, udah pada tahu semuanya. Nanti jadinya kadang soalnya masih banyak yang tanya, protein rendah apa, protein sedang apa, protein tinggi apa. Jadi sekarang udah pada tahu bedanya. Jadi kayak protein sedang semua aja, nggak usah dicampur juga boleh. Jadi Bunda yang misalnya nggak ada di warung, nggak ada tepung cakra, itu bisa pakai segitiga full, itu boleh. Terus ragi, yang paling penting dalam pembuatan roti dan donat kan banyak ya macamnya. Ada vermipan, itu yang paling apa ya, yang paling familiar ya. Vermipan, terus ada mauripan, kan? Ada mauripan, ada saf, ada itu macam-macam, itu bisa dipakai. Pokoknya Bunda semua bisa pakai mereknya, merek yang biasa ditemui di pasaran juga bisa. Terus ada lagi nih, bedanya apa sih Umi? Kalau misalnya ragi instan sama bread improver. Nah, itu beda. Jadi kalau misalnya kita orang apa yang rumahan gitu, nggak usah pakai bread improver tuh nggak begitu masalah. Itu kan biasanya digunain buat kayak apa ya? Kayak buat nambahin volume. Misalnya roti, biar dia itu, misalnya roti gitu ya, biar dia itu mengembang maksimal gitu. Tapi kan itu kan namanya bahan-bahan tambahan ya. Kalau misalnya kita yang buat homemade misalnya nggak ada, susah nemuin kayak gitu, itu nggak masalah, nggak usah pakai kayak gitu. Jadi tinggal pakai bahan-bahan yang ada di rumah aja, kayak terigu, telur, gula, ragi, garam. Mau pakai butter boleh kalau rasanya mau yang lebih enak lagi, premium. Cuman mau pakai margarin aja juga boleh. Nah, terus sekarang di sini pada nanya ya, apa kalau misalnya kesalahan-kesalahan yang kita sering temui kalau lagi bikin donat. Biasanya apa aja kalau mau bikin donat tuh, yang apa kendala-kendalanya? Nah, ini menurut pengalaman aku ya, yang pernah aku alamin gitu. Pertama, misal donatnya itu empuk di gimana sih? Keras gitu loh, keras. Iya benar. Empuk di dalam, tapi kayak ini ya, luarnya kayak tuh tebel. Kayak keras, kayak alot gitu. Tapi dalamnya empuk gitu loh. Pernah deh aku ngalamin kayak gitu. Terus yang kedua, cepat gosong. Pernah juga. Terus yang ketiga, nggak bisa halus gitu. Goreng itu nggak bisa halus permukaannya. Gitu. Nggak bisa mulus gitu Jadi ya. digoreng itu nggak bisa rata warnanya. Nggak bisa mulus, cepat gosong, keras, ya kan. Terus bantat ya, bantat. Jadi kayak adonannya belum matang. Gitu. Iya kan, bantat. Jadi tapi luarnya gosong. Luarnya gosong, dalamnya belum matang. Kayak gitu. Kayak gitu sih. Nah, Terus ya gitu. ini ya, kalau yang versi aku belum pintar tuh, ketika udah mulai bisa bikin, tapi juga maksudnya itu kadang-kadang ada gelembung-gelembung tuh. Jadi kan katanya suruh digunting kan, apa ditusuk gitu kan. Nah, cuman kan kadang-kadang walaupun udah ditusuk kayak ada ibaratnya kalau di kulit manusia ada bekas jerawat lah, jadinya gitu. Nggak bisa mulus yang tanpa gitu loh. Gelembung Biasanya emang gitu ya. Kita suka bingung, sebenarnya proofing tuh bagusnya sekali apa 2 kali. Kalau sekarang gitu, kan ada ya yang apa sih, yang cepet. Jadi orang itu ada yang pengen cepetnya kan, praktisnya itu bisa proofingnya sebentar-sebentar. Jadi lamanya itu proofingnya cuma 1 kali. Biasanya kan ada juga yang bikin kayak donat atau roti itu diadonin, terus nunggu ngembang dulu sekitar 1 jam, dikempesin, dibagi-bagi lagi, ditimbang, terus di proofing lagi, itu kan 2 kali. Nah, kalau Umi lebih seneng yang 1 kali, jadi hemat waktu, terus juga hasilnya juga nggak apa ya, perbedaannya tuh nggak signifikan sama yang 2 kali gitu loh, kalau misalnya buat dimakan biasa gitu. Nah, itu biasanya banyak kendala-kendala kayak gitu, kayak misalnya kurang mulus gitu tuh, waktu pas bikin adonannya. Nah, jadi pas bikin adonannya itu kan kalau kita di ini ya, suhunya kan lembab, panas, apalagi misalnya di Jakarta, kalau misalnya di Magelang mah cenderung dingin ya, jadi proses ragi waktu di adonan itu raginya nggak cepat bekerja gitu loh. Tapi kalau yang buat di daerah-daerah yang lumayan panas, itu perhatikan waktu lagi ngadonnya.
Jadi kalau lagi ngadon itu jangan sampai mesinnya terlalu panas, adonannya ikut panas. Lah ketika adonannya itu panas, kan di situ ada ragi kan. Nah, ragi itu kan langsung bekerja gitu loh. Dia kan bekerjanya maksimal ketika di suhu yang hangat. Nah, itu misalnya adonannya udah terlalu lama nih, lama ngemixernya gitu ya, lama ngadonnya sampai adonannya jadi hangat. Nah, itu nanti raginya udah mulai bekerja pas di adonan. Jadi diusahakan adonannya itu masih tetap apa ya, tetap dingin. Jadinya kalau Umi itu malah nganjurin pakai cairannya itu susunya susu yang dingin, atau misalnya Bunda nggak pakai susu cair tapi pakai air, ya airnya yang dingin. Kadang juga ada yang dicampurin ini dicampurin es batu. Jadi Oh kan iya. cairannya tetap dingin. Jadi si mesin, si panas mesin itu nggak langsung nyampur ke, nggak langsung merembet ke adonannya gitu. Jadi nanti tuh diperhatikan kunci suksesnya itu ada di adonan itu jangan sampai panas, tetap dingin. Terus waktu adonan dingin itu juga memudahkan buat kita ngeronding. Nah itu penting lagi. Kalau ngerondingnya dari awal itu udah mulus. Ngeronding itu apa ya Ada yang tahu nggak ya? Nah ngeronding itu tuh ya. Jadi habis adonan terus dibagi-bagi kan, ditimbang, habis ditimbang itu terus langsung dibulet-buletin itu loh. Nah, itu namanya dironding. Nah, waktu pas ngeronding itu harus benar-benar mulus. Jadi adonan yang dingin itu ngebantu kita mempermudah ngeronding. Kalau misalnya adonannya itu udah ikut panas, nah nanti proses ngerondingnya itu susah juga soalnya kan dia udah ngembang. Ketika udah ngembang, udah balapan ngembang, itu ada udara-udara yang tadi kata kamu itu loh, Ran, terjebak di situ kan. Nah, itu gara-gara adonannya udah mulai panas, terus raginya juga udah mulai bekerja. Jadi diusahakan ngerondingnya juga pas adonannya masih dingin. Terus cepet-cepetan ya, harus cepet-cepetan. Kalau enggak nanti udah keburu adonannya itu ikut ngembang juga. Jadinya harus di ngerondingnya itu cepet, nimbangnya cepet, terus dironding cepet-cepet, terus nunggu. Nah, habis itu kita ini juga harus tahu proses relaxin adonan gitu. Misalnya udah diadon, terus dibagi-bagi langsung kan, dibagi-bagi, terus dironding. Tunggu dulu, direlaksin dulu adonannya. Kalau misalnya masih susah lagi dironding, direlaksin paling cuma sekitar 5 menit lah ya. Nah, terus dironding, habis dironding sampai bulat benar, terus kita nunggu proofing deh. Ada yang dicetak, boleh pakai cetakan. Kalau misalnya nggak mau pakai cetakan, ya udah harus benar-benar mulus itu rondingan pertamanya. Terus tinggal pakai tutup apa kayak gitu buat bolongin tengahnya gitu aja. Terus juga proses proofing yang terakhir dari mulai nyetak sampai mau digoreng itu harus diperhatikan. Jangan jangan sampai kurang waktu proofingnya. Kalau kurang nanti hasilnya pas digoreng jadinya kayak bantet. Luarnya udah gosong tapi dalamnya masih lengket gitu loh, masih kayak adonan. Nah, itu berarti waktu proofingnya yang kurang. Terus kalau misalnya kita overproofing, nanti pas digoreng itu, pas mau digoreng kan tangannya megang donat kan. Nah, itu nanti jadinya kayak cepet kisut gitu. Pas udah digoreng ngembang banget, terlalu ngembang, pas udah diangkat nanti itu jadi agak berkurang gitu volumenya, jadi kisut gitu. Jadi emang harus pas ya, kalau sampai 25 menit itu udah bisa langsung digoreng. Jadi jangan terlalu lama juga. Kecuali kalau misalnya lagi ini ya, lagi musim dingin banget, itu mungkin bisa dilebihin dikit lah. Ciri-cirinya tuh kalau misalnya dipegang gitu permukaannya, nanti dia langsung kayak balik lagi cepet gitu loh. Gitu. Bahas kesalahan pembuatan donat bisa kan?
kan sama-sama rounding juga. Roti kan juga ada rounding ya kan. Tapi kan kita belajar rounding itu di donat. Tapi kita nggak perlu pakai oven gitu loh. Oven. Nggak perlu Kan ada pakai juga bahan roti goreng alat-alat juga kan yang. sebenarnya kayak Oh donat iya maaf juga. karena tadi saya habis live. Jadi pertanyaannya itu nggak ada kehapus di saya. Jadi minta tolong Tiwi aja deh yang bacain ya Mbak Tiwi ya. Ya Mbak Tiwi silahkan. Ya, saya bacakan pertanyaannya ya. Oke. Untuk sebentar. Dari Bunda Ning. Bunda Farah, kalau mau bikin donat kentang nanti tolong dikasih resepnya juga ya Umi. Oh iya, Itu tenang. Nanti ada resepnya. Kalau resepnya ini kan sebenarnya donatnya donat basic ya, donat fluffy gitu. Nanti kita cuma di beda komposisi aja. Nanti aku sertakan kalau misalnya mau pakai Umi ada kentang nih di rumah, boleh. Kentang itu fungsinya buat ini menambahkan ini lembut. Jadi kentangnya itu lebih lembut, lebih berisi, lebih enak juga. Nanti aku sertakan misalnya ada yang mau kentang, ada yang punya apa ya biasanya kombucha itu ya apa yang labu kuning, labu kuning. Ada ubi ungu di rumah mau bikin donat ubi ungu, boleh juga. Nanti aku sertakan komposisinya, tapi itu tertulis resep aja ya karena kan prosesnya sama. Prosesnya semua sama. Ya, lanjut ya. Dari Bunda Apsilia, nyerap minyak banyak pun ketika masih hangat itu ngembang bagus, tapi ketika dingin kempes. Tadi seperti yang dijelaskan. Kayak tadi yang gitu ya. Berarti itu overproofing ya Bunda ya. Kalau misalnya terus wah pas digoreng ngembang banget, pas sudah diangkat jadi kisut gitu. Jadi diusahakan waktu lagi proofingnya itu jangan ini harus dilihat banget, nanti dipegang aja itu donatnya. Kalau misalnya disentuh udah bisa langsung balik lagi itu berarti udah siap digoreng. Gitu ya Bun ya. Jadi jangan overproofing ya. Lanjut dari Bunda Nini, kendala bikin donat raginya Umi kadang kok nggak mengembang. Gimana Umi cara awal ngetes raginya? Apakah harus dengan air hangat dulu atau dikasih gula baru ragi? Oh ya. Kalau misalnya mau ngetes ragi itu masih aktif atau enggak ya itu benar. Pakai air hangat, kasih sedikit aja raginya, terus dikasih gula, diaduk-aduk, terus coba didiemin sekitar 5 menit. Kalau misalnya itu menghasilkan busa-busa itu kan karbon ya. Nah itu nanti berarti dia masih aktif. Nah caranya nyimpen itu kayak gini, misalnya ragi gitu ditaruh di tempat kedap udara aja ya Bun ya. Jadi biasa aja, nggak dikaretin, misalnya udah dipakai. Di sini Umi pakai tas instan ini. Nanti misalnya udah dipakai terus digulung-gulung aja, dikaretin. Terus masukin ke wadah kedap aja, wadah yang kedap. Bisa langsung masukin ke kulkas. Kalau yang buat suhu udaranya di sana di rumahnya itu anget, dimasukin kulkas aja ya Bun ya. Takutnya dia itu kalau ini bisa mati. Raginya itu, makanya kadang kan pada banyak kasus yang raginya itu udah nggak aktif, kok nggak ngembang-ngembang donatnya, itu kan karena raginya yang udah nggak aktif. Jadi masukin ke wadah kedap, terus dimasukin ke kulkas aja. Kalau di tempat Umi kan dingin, suhunya dingin ya, jadinya nggak masalah, nggak masukin kulkas gitu. Kulkas alami ya Umi ya. Lanjut ya, berarti Bunda. Lanjut dari Bunda Fati, Bunda ada tips nggak bikin donat white ring-nya tinggi yang bikin yang tren sekarang? Yang gimana maksudnya? Yang keluar white ring-nya. Oh, iya. Kalau biar keluar white ring itu yaitu harus pas, adonannya harus pas. Terus waktu proofing yang tepat. Kalau misalnya belum sempurna, kurang waktu proofingnya, nanti pasti pas lagi digoreng dia nggak bakalan keluar white ring-nya. Kalau misalnya over proofing ya gitu, keluar white ring-nya tapi nanti gitu. Jadinya tuh harus benar-benar tahu waktu yang tepat buat proofing. Nanti kalau misalnya udah pas buat digoreng waktunya itu nanti pasti dia keluar. Mungkin ini ya maksudnya biar kelihatan banget tinggi gitu, maksudnya biar montok gitu kali ya donatnya ya. Segini mungkin. Kalau montok itu nanti nggak usah digiles ya. Jadi pas lagi ngeronding gitu, terus didiemin kan, di proofing, terus nanti tinggal dibolongin aja pakai alat apa kayak gitu, pakai squid bisa. Nah, nanti jadinya biar dia kelihatan tinggi. Kalau misalnya di rolling gitu kan dia jadinya
kayak donat-donat model donat Jeko gitu kan dia tipis, jadi nggak montok gitu, Iya. nggak begitu kelihatan patternnya. Gitu. Ya. Ya, saya lanjut dari Bunda Amalia, sebaiknya pakai air dingin atau air hangat, Tadi kayaknya bilang air Kalau dingin ya, ya. Kalau aku pribadi itu lebih seneng pakai air dingin, soalnya apa ya, kalau misalnya kayak kita nggak yang punya tenaga asisten banyak, terus bikin adonannya lumayan banyak, mendingan pakai air dingin pun. Lagian juga lebih enak pakai air dingin itu nanti buat ngerondingnya lebih enak, terus mulus hasilnya daripada pakai yang air hangat gitu. Kalau Umi pakainya air dingin aja. Ya, saya lanjut dari Bunda Risa. Umi, kalau ulen pakai tangan bisa lembut nggak? Bisa. Kalau ini ya, kalau misalnya donat itu sebenarnya nggak perlu kayak kita bikin roti sobek gitu loh, roti-roti gitu yang harus kelihatan struktur apanya, struktur adonannya, struktur rotinya gitu. Kalau donat tuh sebenarnya setengah kalis juga nggak sampai elastis banget, nggak apa-apa, nggak sampai window pane. Jadi nggak usah khawatir, bisa banget bikin donat tuh pakai tangan. Apalagi kalau misalnya nyoba dulu nih 250 gram, nggak kerasa kok Bu, nanti dibanting-banting aja. Itu proses ini ya, jadi salah satu biar cepet, kalau ngulenin pakai tangan itu adonannya dibanting-banting aja. Nanti jadinya cepet loh. Sambil meluapkan emosi ya, Benar. Kalau lagi emosi bikin donat, jangan pakai mixer. Lanjut Bunda, siapa lagi? Ya, dari Bunda Fati, Umi kan ada macam-macam varian donat, donat maizena, donat susu, donat baking powder, donat SP. Paling bagus itu donat yang apa, Umi? Yang teksturnya paling enak juga dari rasanya. Sebenarnya kan kalau pakai SP itu tahu nggak fungsinya apa? Jadi SP itu kan sebenarnya pelembut di dalam adonan roti, di dalam adonan bolu loh sebenarnya. Itu kan berfungsi sebagai pengganti telur, Bun. Jadi kalau mau yang lebih alami, mending nggak usah pakai pakai SP, pakai baking powder. Itu kan sebenarnya makanan bahan-bahan tambahan ya. Mendingan pakai kentang aja. Kalau misalnya nggak mau pakai kentang, pakai apa Umi biar lembut? Tambahin kuning telurnya. Nah, pakai bahan-bahan yang alami aja. Sebenarnya sama aja sih mau yang pakai apa sih sekarang tuh donat maizena, donat susu, donat apa ya? Macam-macam ya, donat santan juga pernah ada kayaknya deh. Sebenarnya semua sama, asal kita tahu nanti prinsip ngadon roti, ngadon donat tuh nanti bisa dikreasiin deh. Tapi kalau aku lebih baik pakai kuning telur apa kentang aja ya Bun ya, daripada pakai SP macam-macam gitu. Yang lebih alami, lebih aman gitu ya ya. Iya, kasihan soalnya yang makan anak-anak juga kan. Apalagi kalau yang seneng donat. Ya, biasanya anak-anak yang suka ya. Untuk Bunda Hani, apakah sudah dikonekkan suaranya? Suaranya udah muncul belum ya? Lalu dari Bunda Atta, berapa lama perbedaan waktu proofing untuk adonan yang di mixer dan adonan yang diulen tangan? Oh, waktu proofing nggak ada beda, sama aja. Kalau waktu proofing itu asal udah jadi adonan, udah kita rounding, terus mau di proofing itu sama aja, mau pakai mixer, mau pakai tangan itu nggak ada bedanya. Kecuali maksudnya mungkin ngulennya ya, ngadonnya kalau pakai tangan berapa lama, kalau pakai mixer berapa lama sampai dia kalis gitu kali ya. Itu tergantung nanti kalau tangannya kuat bisa cepet ngadonnya ya, 10 menit juga udah ini. Sama kayak mixer tuh nggak sampai 10 menit kalau misalnya adonannya cuma 250 gram. Itu ya Bunda. Saya lanjut dari Bunda Absilia. Umi, bagaimana cara agar saat proses kasih glaze bisa rapi? Pas proses, glaze ya? Kasih glaze. Jadi ini diusahakan itu cari glaze-nya yang agak encer ya. Kadang kan kalau di daerah Uminya agak susah, soalnya karena dingin, jadi glaze-nya itu emang cepet beku gitu loh. Nah, kalau misalnya Bunda di rumah nemuin glaze yang udah agak membeku, itu caranya bisa ditambah minyak sayur. Nah, jadi minyak sayur dituang ke glaze-nya, terus diaduk cepet sambil ditaruh di tempat yang ada kena sinar matahari gitu loh, yang anget-anget gitu, diaduk cepet. Nah, nanti dia ini lagi, cair lagi. Jadi pilih glaze yang
encer, terus dicelupin donatnya dicelupin ke situ biar rapi. Tunggu sampai si grease-nya itu semua netes gitu ya. Nah, nanti baru nanti lihat ini ya, kalau mau lengkapnya ikutan kelas ya Mbak ya. Ada tutorialnya juga. Iya, benar banget. Dijelaskan soalnya. Ya, Itu pakai lanjut dari grease-nya yang Bunda. encer, yang terlalu kental ya. Dari Bunda Patih, umi ragi yang bagus apa umi mereknya? Apa buat donat juga buat cinnamon roll? Sama aja Pak, buat cinnamon roll, buat roti, buat donat itu pakai yang sesuai sama Bunda aja, kesukaannya, kebiasaannya pakai apa. Kalau umi lebih suka itu pakai saff instan. Jadi kalau saff instan tuh kerjanya bagus, bukannya iklan ya, nggak ada endorse-endorsean ini juga lagi. Cuman cocok-cocokan aja gitu. Kalau umi tuh lebih cocoknya pakai saff. Jadi kalau saff itu waktu kita ngeronding tuh nggak cepet timbul bintik-bintik gelembung udara gitu. Biasanya Bunda pakai apa? Bunda siapa sih? Bunda Fatih ya? Iya. Biasanya Bunda Fatih pakai apa? Nah, nanti kalau misalnya boleh sekali nyoba saff instan ya. Kalau umi sih cocoknya itu. Lanjut dari Bunda Aida. Untuk prosesnya all in one atau terigu telur aduk dulu baru gula plus air ragi terus uleni umi. Terima kasih, pakai tangan. Kalau pakai sebenarnya sama aja pakai tangan atau pakai mesin ya. Ada yang bahan kering, terus bahan keringnya dicampur dulu kecuali garam. Terus baru kasih bahan cair kan dituang setengah kalis baru kasih garam sama mentega. Kalau orang di luar negeri itu biasanya dijadiin satu semua, masuk semua. Nah, yang perlu diperhatikan tuh hati-hati ya. Garam sama ragi instan itu dia ini saling bertolak belakang kerjanya. Kalau misalnya si ragi instan itu langsung ketemu sama garam langsung, itu pasti nanti raginya mati, Bunda. Jadi hati-hati ya. Kalau misalnya mau dilangsung gitu, misalnya mau langsung semuanya rata itu, nah ini dulu. Jadi terigu sama gula sama ragi instan masuk dulu kan. Terus diaduk-aduk dulu pakai whisker. Baru deh semua masuk, garam masuk, terus cairan masuk, mentega masuk tuh nggak masalah. Yang penting garamnya jangan langsung ketemu ya sama ragi. Takutnya nanti raginya mati gitu. Jadi terserah mau dimasukin langsung boleh, mau bertahap boleh. Ya. Lanjut dari Bunda Salsa. Ragi yang dimasukkan ke kulkas ketika mau dipakai lagi mesti didiemin dulu sampai suhu normal atau bisa langsung dipakai dingin-dingin. Karena Mbak, maksudnya raginya gimana? Ragi yang dimasukkan ke kulkas ketika mau dipakai lagi mesti didiemin dulu sampai suhu normal atau bisa langsung dipakai dingin-dingin. Oh iya. Nggak usah, langsung pakai aja, nggak apa-apa. Kan itu juga kalau misalnya kita pakai cairan dingin sama aja kan? Kayak ragi yang baru masuk kulkas juga, terus pakai cairan juga nggak apa-apa. Kan si raginya masih tidur, asal jangan kasih air panas langsung mati. Kasihan. Ya orang yang lanjut dari Bunda Hani. Dari Bunda Hani ya, saya buat donat kalau pas anget enak empuk, tapi kalau udah dingin agak alot, gimana ya? Oh, itu berarti ini adonannya harus pas, bahan-bahan yang dipakai, terus proses ngadonnya juga harus pas, proses proofingnya harus benar, harus pas juga. Terus itu sama kayak roti, donat itu prinsipnya sama kayak roti. Kalau udah mateng, kalau mau tetap empuk, tetap moist gitu, langsung masukin ke plastik satu-satu kayak plastik apa ya? Plastik apa sih yang krek-krekan itu? Plastik klip itu ya. Kasih di plastik klip. Langsung di itu juga nggak apa-apa. Atau yang ada lemnya itu loh Mbak. Nah digituin. Pokoknya dimasukin ke plastik deh. Itu nanti insya Allah tahan lama. Biasanya kalau misalnya adonannya benar tuh 3 hari masih empuk kok. Ya meskipun beda ya sama hari pertama pas lagi matang, tetap beda. Iya. Ya, saya lanjut dari Bunda Fatih. Umi, kalau resep donat itu hanya untuk donat saja atau bisa dipakai jadi bahan bread kayak killer soft bread? Oh, bisa juga.
Udah jadi adonan donat bisa jadi KSB, ya kan? Itu kan bahasanya killer soft bread itu KSB ya. Itu bisa. Iya, Terus bisa buat pizza roti roll, jadi pizza gitu. bisa buat roti macam-macam bisa. Jadi sebenarnya makanya belajar bikin donat tuh basic buat naik level buat bikin roti. Iya. Adonannya bisa dipakai macam-macam ya, Terus kan kalau donat kan gampang ya, gampang maksudnya nggak terus pakai oven kayak kata Rani tadi, nggak usah pakai oven nggak apa-apa. Saya lanjut dari Bunda Siti. Umi, maaf nih, sebenarnya pengertian kalis itu apa nih? Apakah si adonan sampai elastis atau si adonan tuh sampai nggak nempel ke tangan? Soalnya saya buat adonan donat udah elastis, tapi kadang masih suka nempel-nempel ke tangan. Kalau elastis, kalis elastis gitu ya maksudnya. Kalau yang namanya kalis tuh bukan adonan roti aja asal bisa dipulung itu udah kalis. Tapi yang namanya elastis, jadi kalis elastis. Kalau elastis itu udah direntangin itu elastis, ya nggak cepet robek gitu loh. Jadi kalau misalnya punya adonan yang licin, kadang adonan ada kan yang lembek tapi nempel di tangan. Nah itu berarti belum elastis tuh, baru kalis aja mungkin. Kalau elastis tuh meskipun lembek, dia tetap nggak lengket di tangan, tetap bisa dihandle dengan baik. Itu nanti menghasilkan rotinya lembut banget, atau donatnya itu bisa lembut banget. Jadi harus sampai ada yang mintanya sampai elastis banget, ada. Yang penting jangan terus nempel di tangan, susah nanti. Jadi kalau namanya elastis gitu ya, yang bisa direntangkan terus nggak cepet sobek. Gitu. Lanjut dari Bunda Fatih, jadi kayak SP, baking powder, dan lain-lain itu lebih baik di skip ya, Umi? Kalau bisa pakai yang alami aja, kayak ibu-ibu zaman dulu itu kan belum ada kayak gitu, paling nambahin telur. Telurnya yang banyak. Bunda Anna Hasnah, kalau buat adonan donat harus kalis elastis seperti roti ya? Nah, kalau itu tergantung selera. Ada yang mau sampai kalis elastis, itu biar si donatnya itu juga tahan lama empuknya. Salah satunya juga harus kalis elastis. Tapi kalau misalnya yang mau buat sedikit terus dimakan untuk saat itu juga, itu untuk seharian, nggak perlu sampai elastis tuh nggak apa-apa. Sampai yang tahap bukannya elastis, tahap window pane itu loh, yang ditarik sampai tipis gitu tuh nggak perlu, nggak apa-apa. Sesuai selera aja. Saya lanjut dari Bunda Risa. Umi, merek coklat untuk isian bomboloni yang bagus apa ya? Ini aja, beli ke toko bahan kue itu minta filling gitu. Minta filling coklat merek Tulip boleh, Kolata ada, macem-macem mereknya. Yang penting mintanya filling aja gitu ya, Bun ya. Saya lanjut dari Bunda Fatih. Saf instan itu udah ada label halalnya nggak, Bunda? Maaf nanya melenceng dari tema. Ya, penyimpanan butter itu di mana ya? Penyimpanan butter yang baik itu sebaiknya di kulkas atau di pendingin kayak showcase gitu ya. Soalnya kalau misalnya di suhu ruang buat yang daerahnya panas itu nanti dia cepet leleh. Atau kalau misalnya nggak cepet leleh juga cepet rawan berjamur. Itu kan bahan utamanya kalau butter kan dari susu sapi ya, lemak sapi, lemak hewani. Jadi lebih cepat berjamur gitu. Lanjut ya. Dari Bunda Nini, kalau ragi disimpan di freezer bisa nggak, Bun? Bisa. Ragi disimpan di freezer bisa, nggak apa-apa. Nggak mati ya? Nggak, dia cuma tidur aja. Tidur lama. Harus dibangunin nanti ya. Nanti dites lagi aja ya, kalau misalnya yang ditaruh di freezer, dia dites aja lagi, kasih air hangat itu. Dari Bunda Amalia, adonan untuk donat freezer dan donat biasa, donat frozen maksudnya ya. Adonan untuk donat frozen dan donat biasa apakah sama? Jadi Bunda Amalia. Sama adonannya, kan donat, sama-sama donat. Nanti sama adonannya, cuma nanti
tips sama triknya aja biar gimana jadi donatnya tetap bagus bentuknya, terus sampai ke customer itu juga lebih enak gitu. Kebanyakan rata-rata kalau donat frozen yang di pasaran itu kan kalau customer goreng lebih nyerap minyak lagi kan. Nah, nanti dapat tips sama triknya juga di sana. Gimana caranya kita buat sebagai produsen donat frozen itu biar sampai ke tangan customer itu tetap bagus gitu. Dari Bunda Fatih nih penasaran banget sama donat frozen Umi, jadi ini cocok buat jualan frozen. Nah, iya dong. Nanti kita Bisa ini ya, dijual. langsung daftar kelasnya ke Mbak Tivi ya. Nanti ada tipsnya. Iya, siap. Ya, dari Bunda Tika, Umi menggoreng donat haruskah menggunakan minyak padat agar tidak menyerap banyak minyak pada donat jadinya? Apa ada tips lain supaya bisa tetap pakai minyak goreng biasa tapi tidak menyerap banyak minyak? Kalau misalnya ini sih, ya lebih bagus pakai minyak padat buat gorengnya supaya si donat itu nggak nyerap banyak minyak. Tapi kalau misalnya kalau minyak padat itu kan lebih mahal ya harganya. Jadi Bunda bisa pakai minyak goreng biasa, misalnya 1 liter gitu, terus ditambahin 3 sendok makan minyak padat, dimasukin, dicampurin ke minyaknya itu, nanti insya Allah juga sama, bisa ngurangin menyerap minyak. Tapi sebenarnya kalau misalnya adonannya benar, itu donatnya tuh nggak begitu banyak nyerap minyak. Jadi ketika kita makan, coba nanti dibuka gitu ya donatnya. Pas habis digoreng, kan kelihatan mana donat yang nyerap banyak minyak sama enggak. Gitu. Ya, saya lanjut ya dari Bunda Aida. Terima kasih Umi, Karam, dan Raki yang sabar ya. Kalian tidak ditakdirkan bertemu di waktu yang sama. Ya. Nanti kita ketemu lagi ya. Ya, tapi akhirnya bersama ya Umi, meskipun nggak bareng. Ya, lanjut dari Bunda Absilia. Umi, kalau donat yang aromanya bisa wangi seperti di mall-mall itu dari apanya ya Umi? Apakah pakai butter premium atau bagaimana? Iya, pasti mereka pakai butter. Standar aja sih Bu, pakai butter itu boleh. Soalnya juga butter itu kan nambah rasa, nambah aroma juga kan. Jadi kalau misalnya emang mau jual donat yang premium pakai butter nggak apa-apa. Butter yang nambah harga. Yang terjangkau juga Ancor ya, Ancor kan bisa dipakai. Terus juga ini, kalau di roti-roti itu, toko roti itu dia punya pewangi sama moisturizer katanya. Nggak cuma orang doang ya yang pakai moisturizer ya. Jadi moisturizernya itu buat roti itu Bunda, mereka ada khusus sendiri. Ada wanginya, terus di setiap gerai roti itu mereka punya kayak minyak wangi. Jadi dia itu ada ditaruh di mana gitu ya. Dulu pernah dikasih tahu sama temen gitu. Jadi ada pewangi yang mengundang orang-orang yang lagi jalan di mall tuh biar menarik perhatian mereka gitu. Jadi emang ada trik dan tipsnya ya buat jualan di mall-mall gitu ada. Kalau aku mah ya nggak tahu juga ya pakai amian apa ya, pewangi apa. Pokoknya taunya gitu, dikasih pewangi gitu. Ya. Lanjut dari Bunda Nini, filling dengan glaze itu beda ya Beda. Tapi kalau misalnya mau pakai donatnya di dalam mau pakai glaze juga boleh. Cuman kalau filling sama glaze itu beda. Kalau filling itu nggak seencer glaze. Lebih agak kental gitu kan. Iya. Oh, berarti ini menjawab pertanyaan Bunda Fatima ya, isian bumbuloni bisa pakai glaze Umi. Bisa. Ya, dari Bunda Hani, kalau glaze nggak nempel-nempel, kenapa ya Bun? Glaze nggak nempel, kalau kok bisa? Iya. Bisa kenapa ya Bunda? Donatnya kenapa kok bisa yang nggak nempel? Mungkin apa banyak minyaknya jadi berminyak banget gitu ya, jadi licin. Glaze-nya nggak, soalnya kan kalau glaze itu kan encer ya, cair. Jadi kalau misalnya kita nempelin donat ke glaze gitu kan otomatis dia nempel. Iya. Coba nanti ya, makanya masuk kelas ya, daftar nanti biar tahu ininya prosesnya. Bunda Hani daftar ya. Lanjut dari Bunda Fati, Umi kalau butter di kulkas chiller ya Umi. Kalau mau dipakai dingin itu atau tunggu udah suhu luar?
Kalau tergantung pemakaiannya. Bener, pakainya di chiller, nyimpennya di chiller. Nanti kalau mau dipakai, kalau misalnya buat kayak donat, terus buat roti, itu pakai anu aja di nggak apa-apa. Nanti biar cepet dia lumer, dibelah kecil-kecil. Terus kalau mau buat kue kering juga iya, dibelah-belah aja, suhunya suhu kulkas aja, suhu chiller. Kalau misalnya suhu ruangan itu rawan ini loh, rawan lumer itu loh. Berjamur itu ya. Ya. Umi, cara frozen donat. Ya. Kalau ini pertanyaan bisa dijawab nanti di kelas nih dari Bunda Indah. Umi, cara frozen donat bagaimana ya? Nah, ini di kelas ya. Nah, nanti itu di kulkas gitu, di grup. Jadi nanti itu kalau tips dan trik yang detailnya kan ya, jadi gini, kalau misalnya goreng donat frozen itu nanti ada triknya. Jangan sampai dia itu kayak biasanya kita sampai kecoklatan gitu. Terus nanti ada ditata yang baik, biar donatnya tuh nggak meleot-meleot. Biasanya kalau yang di plastik frozen itu kan dia jadi ketumpuk-tumpuk ya. Kalau misalnya sebenarnya gini loh, utamanya dari suksesnya dari donat frozen sampai ke customer itu nanti yang ngerasain si customernya, karena pas goreng donat dari buatan kita itu dia nyerap minyak apa enggak. Kalau misalnya si customer goreng donat nyerap minyak banyak, ya berarti itu ada yang salah sama kita. Tapi kalau donat yang dari frozen terus kita angetin, empuk lagi, empuk cuman rasanya tetap enak, nah itu baru insya Allah ini deh bisa layak dijual. Iya, ada trik sendiri itu ya Umi ya, nanti di kelas ya. Itu gambaran besarnya aja aku kasih tahu ya, ya. Iya, dari Bunda Nini bisa minta resep atau tips trik untuk donat frozen. Nah, ini juga di kelas nih. Di kelas. Tapi tadi barusan ya gambaran besarnya udah aku kasih tahu kan. Lanjut dari Bunda Tika, Umi sebenarnya adonan bomboloni dan donat itu sama. Iya, serampungan garis balik, Pak. Itu kalau donat sama bomboloni sama aja. Ininya adonannya sama, resepnya sama, cuma nanti bentuknya yang beda. Kalau bomboloni itu kan nggak bolong dia, gitu. Iya, dikasih dilubangi kalau udah matang ya malahan ya Umi. Ya, saya lanjut dari Bunda Nini, minyak padat itu contohnya merek apa Banyak. Kalau di toko bahan kue Bunda bisa minta aja minyak padat itu, ada yang mereknya Blue Band, ada yang Palmia, ada yang Simas gitu-gitu. Pokoknya nanti mintanya minyak padat gitu aja. Ya. Lanjut dari Bunda Indah, tadi kayaknya udah Umi isian bomboloni apa juga pakai glaze? Tadi. Kalau udah jadi bomboloni terus di ini, buat isiannya kan? Fillingnya. Berarti isiannya sama kayak tadi pertanyaan Bunda siapa itu tadi ya? Bisa pakai filling apa glaze. Kalau misalnya nggak ada filling di TBK bisa juga pakai glaze, dimasukin aja, gitu. Lanjut dari Bunda Fatih, ya Umi, donat Korea Wabaeki itu atau donat twister, saya lihat-lihat di tutorial ada yang pakai campuran tepung ketan loh Umi, katanya teksturnya jadi enak banget. Apa bisa Umi dikombinasikan dengan tepung ketan? Bisa aja. Itu kan misalnya sebenarnya ada yang dicampur tepung ketan, ada yang enggak juga. Itu kan kalau yang dicampur tepung ketan itu karena dia pengen tekstur kenyal gitu loh. Jadi di donatnya itu enggak cuma kayak roti biasa, pengen agak kenyal. Kalau agak kenyal nanti teksturnya kayak pretzel. Gimana ya jelasinnya ya? Udah, kalau misalnya pernah makan pretzel, nanti jadinya gitu bisa bayangin lembut, empuk, tapi agak kenyal ya. Kalau misalnya mau ditambahin tepung itu juga boleh. Misalnya kan 500 gram apa 250, yang 200 tepung terigu, yang 50 tepung ketan tadi boleh. Kalau mau full nggak pakai tepung ketan juga boleh. Ya. Saya lanjut dari Bunda Indah. Umi kalau pakai Bright Improve itu adonan 500 kilo berapa ya? 500 kilo. Adonan 500 kilo, ya ampun banyak banget Bun, nggak salah. Adonan 500, bentar.
adonan 500 kilo, diapain Mas? Pakai itu Kalau seberapa gitu? Itu kalau bread biasanya ya yang improver. aku lihat-lihat itu pernah baca tuh kalau bread improver itu 0,1 kayaknya deh, 0,1 apa 0,01 dari jumlah tepung yang dipakai. Soalnya nggak pernah pakai bread improver aku. Coba dibaca di keterangannya ya Bunda ya. Keterangan kan Bunda udah beli. Bread improver kan biasanya ada keterangan pemakaian. Oh 500 gram. 500 gram. Makanya aku 500 kilo itu adonannya berapa? Oh itu nanti Iya. coba Bunda dilihat di kemasan itu biasanya kan ada cara pemakaiannya. Berapa kalau untuk 1 kilo itu berapa gram pemakaiannya gitu. Kayaknya sih 0,1. Kalau 0,1 kali 0,5 kilo ya Bun, itu berarti bukannya di gram. Biasanya nggak di gram, nggak dalam gram biasanya. Lanjut ya. Ya, lanjut dari Bunda Nini, kalau mau ngasih glaze ke donatnya itu apakah tunggu dingin dulu, apa masih anget-anget ya Terus kalau pombolini itu masukin fillingnya dengan split apa ya atau apa ya Jadi silakan. Kalau ngasih glaze itu harusnya pas udah dingin, jadi udah didingin-dinginin ya, baru dikasih ke ininya, dikasih ke glaze-nya dicelupin. Terus kalau bomboloni masukinnya bisa pakai pisau. Pisau itu ditusuk ke bombonya atau pakai apa sumpit juga bisa, baru pakai piping bag gitu kan. Fillingnya dimasukin ke piping bag terus disemprotin gitu. Lanjut ya. Ya, lanjut Bunda Fatih tadi. Wah, sarannya lebih baik penambahan telur ya Umi daripada pakai bread improver kan Umi. Gitu. Iya. Penyimpanan glaze dan coklat filling itu di mana Umi? Glaze sama ini coklat di ini aja kali ya. Di suhu ruang sih sebenarnya nggak apa-apa, asal dia ketutup rapat pakai wadah kedap aja. Di suhu ruang. Kalau misalnya mau ditaruh di kulkas boleh, tapi nanti jadinya beku. Nah nanti kalau misalnya mau dipakai harus diangetin dulu, apa ya, ditaruh di tempat yang kena sinar gitu, apa yang agak panas biar dia lumer lagi. Gitu aja. Ya, benar Bunda Ata. Kalau nggak pakai bread improver berarti kuning telurnya dibanyakin Bentar, sebelum kita lanjut saya infokan dulu mengenai kelasnya ya sebentar ya. Ya, jadi besok kelasnya itu besok ya hari Kamis dimulai jam 1, pendaftaran sampai jam 12 ya Bunda-Bunda semua ya. Itu kita membahas aneka donat kekinian ala kafe. Nah, materinya yang pertama membuat adonan dasar donat fluffy, terus membuat donat ala kafe dengan cetakan, lalu membuat donat montok tanpa cetakan. Nah, kalau tadi dengan cetakan, ini tanpa cetakan. Terus membuat bomboloni, membuat donat paha ayam, membuat donat pisang, menghias donat klasik sampai kekinian, tips trik membuat donat frozen. Nah, ini tadi banyak yang tanya ya. Lalu tips dan trik sukses membuat donat empuk dan tidak berminyak. Nah, ini juga tadi banyak yang tanya. Jadi perlu banget benar-benar daftar ya. Dan bonusnya membuat wabaiki, donat ala Korea yang kekinian, yang donat twister tadi itu ya Umi ya. Nah, iya. Jadi untuk itu biaya donatnya sama sebenarnya Mbak ya. Donatnya banyak, cuman bahan materinya banyak banget ya yang didapat. Jadi jangan sampai ketinggalan. Ya, untuk biaya pendaftaran untuk umum yang belum pernah ikut kelas dapur pintar, sekali lagi saya ingatkan di garis bawahi kelas dapur pintar, bukan kelas, maaf ya, bukan kelas Umito, tapi belum pernah ikut kelas dapur pintar. Nah, kayak gitu nggak boleh ngeyel ya Bunda, itu 75.000 ya. Tolong jangan ngeyel. Banyak yang nanyain gitu tuh, jadi gitu ya Bunda ya. Jadi bukannya terus alumni kelas aku, tapi alumni dapur pintar. Jadi Bunda mendingan ikut dapur pintar dulu. Nah, nanti kelas aku selanjutnya itu harganya cuma 49 ya, Mbak ya. Aku juga soalnya sering ditanyain. Nah, kelas dapur pintar itu yang materinya tentang manajemen dapur dan uang belanja, dan dapat bonus 1 sambal goreng garam Bu Ayam dan 1 mici. Nah, itu
Nah, selain kelas itu berarti bukan kelas dapur pintar ya. Itu termasuk kelas lanjutannya seperti contohnya ini kelas donatnya Karin seperti itu. Nah, Kelas bagi yang udah utama pernah maksudnya ya. Iya, benar banget Umi. Lalu untuk kelas yang pernah ikut kelas dapur pintar itu 49.000 aja. Nah, kan lumayan kan? Lumayan dari 75 ke 49. Jangan lupa ya. Untuk kursusnya kelasnya nanti kita via WhatsApp grup ya Bunda. Jadi untuk waktunya lebih fleksibel. Kalau Zoom seperti ini kan kita harus on. Kalau lewat WA kita nggak harus gitu. Nah, kalau mau nunjukin alumni Dapur Pintar dengan apa Mbak? Saya alumnus by Dapur Pintar. Nanti bisa hubungi admin, terus Bunda bilang alumni batch berapa gitu ya. Nanti kita cek gitu. Ya, dari Bunda, kita lanjut pertanyaannya Umi ya. Masih ada waktu sedikit. Nah, dari Bunda Hani lagi, untuk adonan setengah kilo telur kuningnya berapa ya? Untuk adonan setengah kilo telur kuningnya berapa ya? Jadi kalau nih gini, prinsipnya itu semakin banyak kuning telur, semakin banyak kuning telurnya itu, maka roti ataupun donat itu pasti bakalan makin lembut. Terus lembutnya itu bisa awet sampai berhari-hari karena penggunaan kuning telur yang banyak ditambah sama penggunaan butternya. Nah, jadi di situ kalau misalnya 500 gram, itu kan biasanya kuning telurnya itu kalau Umi pakai 3, putih telurnya 1. Tapi kalau misalnya mau kuning telur semua nggak apa-apa, jadi pakai kuning telur 4. Gitu. Oh iya, Bunda Rani, tok. Sudah on Telur cam belum mahal ya? lagi sekarang, nah loh. Iya. Bentar. Telur. Ya, lagi sibuk ya, nggak apa-apa. Ya, saya lanjut ya dari Bunda Fatih. Kemarin dulu saya dapat reward timbangan dapur loh dari kelas Umi, jadi kepake hadiahnya bagus banget, nggak main-main. Ya, jadi semangat saya pakai buat jalan sampai sekarang. Iya. Makasih ya Umi, reward yang cantik. Udah nih Mbak Tiwi. Iya. Mbak, tadi ada yang nanya gimana kalau lupa batch berapa dapur pintar. Saya jawab ya di sini ya. Kalau lupa nanti tinggal chat admin, dulu daftarnya ke admin siapa, atau kasih tahu aja nomor WA-nya ya Mbak, kita punya datanya ya. Atau namanya, pas daftar pakai nama panjangnya siapa, nanti kita bisa cek gitu. Karena kita kan masukin datanya tuh pakai tools ya, jadi kita bisa ngecek dari batch pertama sampai batch 24 ya. 24. Sekian belas ribu orang tuh kita punya datanya semua, jadi tenang aja bunda-bunda semua. Gitu. Udah ini ya, udah jam 2, tapi emang banyak banget ya yang tanya ya, namanya donat tuh nggak bakalan habis-habis kayaknya deh. Jadi kita Q&A jadi ya Umi, jadi ya Q&A ya Umi ya. Itu udah Q&A dari tadi tuh, Q&A-nya sampai jam 2 lebih loh. Enggak, di story boleh ya Umi, di story kayaknya banyak juga nih. Oh, boleh. Nanti lanjut di aja ya, di story aja ya kali ya. Ya, gitu deh. Sebelum saya tutup, mungkin ada tambahan? Saya mau nambahin dikit deh, kan banyak yang nanya, kenapa sih kalau nggak alumni dapur pintar, nggak dapat diskon. Jadi gini teman-teman, kelas di kita itu emang dapur pintar aja awalnya, cuma 1 itu ya Mbak Tiwi ya. Nah terus dari 1 itu kita pulang ke kelas lain gitu loh. Jadi emang kelas utamanya itu dapur pintar itu gitu. Dan teman-teman belajar manajemen dapur, gimana ngelola uang belanja, karena kan dapur tuh ya sumbernya rumah tangga, ya kegiatan rumah tangga. Insya Allah kalau dapurnya udah beres, keuangan rumah tangga juga udah lancar, nanti teman-teman mau kerjain atau belajar hal-hal lain juga insya Allah juga bisa terorganize gitu. Jadi masuk dulu kelas, jadi dulu baru nanti teman-teman dapat diskon ke semua kelas yang ada di sini ya. Cuma pokoknya untung banget sih kalau ikut kelas dapur pintar ya. Kita bayar, kita daftar sekali, nah nanti dapat tiap kelas 49 diskon terus. Dan kelasnya insya Allah terus berlanjut banyak ya. Tiap bulan itu tuh kita ada 8-9 kelas. Wah, bayangin tuh. Biasanya kalau yang udah jadi alumni ngeborong semua kelas ya, soalnya ada diskon juga ya Mbak Tiwi ya.
ada kan, ada beberapa yang di awal bulan itu dia udah sekali transfer untuk satu bulan. Oh, Masya Allah. Itu ada. Iya. Ya, mungkin Umi ada tambahan sebelum saya tutup. Ya pokoknya kalau mau bikin donat itu harus tahu ya apa takarannya juga, proses ngadonnya, proses proofingnya. Soalnya kan kalau donat emang kayaknya mudah banget ya, cuma tinggal bolong, yang penting bolong udah digoreng gitu. Tapi kan itu juga ada tahap-tahapannya, nggak usah takut juga mulai belajar bikin donat, terus buat cemilan homemade di rumah yang enak dan sehat. Jadi nanti keluarga juga bahagia, ibunya juga tenang, juga senang. Jadi, aku tunggu ya nanti di kelas. Besok ya Mbak ya, jam berapa? Jam 1 ya? Jam 1. Ya, jam 1. Nih, ada pertanyaan nih buat Bunda Rani. Ya, dari Bunda Fani. Ya. Oh, ya. Sama kelas dapur pintar tiap bulan itu sama materinya atau beda-beda saat alumni dapur pintar? Tapi barangkali mau kelas dapur pintar yang lain biayanya gimana Mbak Rani? Halo? Nge-lag ya Mbak sinyalnya. Ya. Saya jawab Mbak. Oh. Maaf Bunda, sinyalnya ya. Sinyalnya di sini agak ini. Kalau gitu, karena sudah 1 jam kita bareng, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ke IG story-nya By Dapur Pintar, jangan lupa ya. Q&A-nya aja ya, ya. Ya, udah ya. Iya. Kalau untuk Dapur Pintar itu materinya sama, cuman paling kita akan ada tambahan-tambahan. Misalnya saya habis punya bahan makanan baru nih yang belum sempat di-share, gimana cara penyimpanannya gitu, atau cara tips-tipsnya. Nah, itu bisa jadi materi tambahan gitu loh. Tapi biasanya kita nggak ngejanjiin setiap batch itu adalah materi tambahan, tapi mungkin dalam kurun waktu 2-3 bulan tuh biasanya ada tambahan, atau kita ganti-ganti untuk resep yang di-share. Karena kita dapat meal plan juga ya Mbak Tiwi ya. Nah, itu kita ganti-ganti gitu. Tapi kalau mau banyak juga sih alumni Dapur Pintar yang ngulang ya Mbak Tiwi ya. Resit lagi. Halo? Sebentar Bunda, gantian sinyalnya. Ya, terima kasih. Udah kedengeran. Ya, terima kasih Bunda Rani untuk penjelasannya. Terima kasih juga untuk Umi Karin udah sharing ya. Sharingnya bermanfaat banget. Ya. Nah, nanti kita lanjut di IG story Dapur Pintar ya, Bunda-bunda semua ya, jangan lupa. Kalau ada nanti Q&A tinggal ini ya, tinggal lanjut aja lagi. Iya, Oke. soalnya karena kita waktunya terbatas ya di Zoom. Ya, terima kasih Umi Karin, terima kasih juga untuk Bunda Rani sudah sharing. Terima kasih juga untuk bunda-bunda semua yang sudah hadir di sharing kita kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa daftar ya. Oh ya bunda-bunda, nanti untuk rekamannya saya share ya. Terima kasih.